Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Adi Irawan, NBI 14619071. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS dari matkul PAW atau pengembangan aplikasi web. Dan di sini ada proyek dari Laravel untuk tugas UAS. Dan untuk proyek UAS-nya sendiri, di sini disuruh membuat aplikasi web perpustakaan, dan untuk menu-menunya di sini ada untuk login, logout, dan untuk menu buku dan anggota dan laporan. Dan juga untuk bisa mengimpor PDF dan juga Excel. Dan di sini di menu view pertama di sini ada menu untuk tampilan anggota, dan juga ada out di sini untuk menu login. Dan untuk tampilan loginnya sendiri, di sini saya memakai untuk penyimpanan aset CSS atau app CSS di Real Stylus. Dan untuk pengaturan style CSS-nya sendiri, di sini saya langsung menambahkan di codingannya. Dan untuk loginnya di sini memakai login email dan password. Dan apabila di sini sebelum bisa untuk langsung login, ada menu registrasi untuk yang belum mendaftar untuk email untuk masuk ke web aplikasi perpustakaannya sendiri. Dan untuk registrasinya sendiri di sini kita memakai untuk memasukkan nama dan email, dan terus di sini ada untuk memasukkan password, dan di sini akan mengonfirmasi dari password yang telah dimasukkan untuk password pertama. Dan di sini nanti akan submit, dia akan otomatis langsung terdaftar. Dan untuk menu kembali, untuk kembali ke tampilan awal. Dan untuk tampilan awal sendiri sebelum menu login, di sini ada menu welcome to library. Dan untuk stylenya sendiri di sini saya untuk background memakai color putih, dan fontnya sendiri di sini memakai Arial. Dan untuk menu container di sini saya memakai display flag dan Justin untuk konten, memakai center dan item untuk center. Dan untuk height-nya sendiri di sini saya memakai 100 ph. Dan untuk welcome-nya, untuk tampilan welcome di sini untuk background saya memakai putih dan border radius 8px dan padding 30px. Dan untuk box size di sini ada kosong 4px dan 8px. Untuk warnanya sendiri di sini saya memakai hitam untuk tampilannya, dan saya rendahkan untuk tampilan. Dan maaf, untuk ini text align saya juga memakai center. Dan
Untuk color di kontainer H1 memakai warna pagar 33, dan untuk margin untuk bottomnya sendiri di sini ada 20 px, dan untuk tampilan welcome kontainer untuk P di sini memakai color pagar 666, dan untuk margin bottomnya di sini 30 px. Dan untuk button sendiri di sini ada display inline untuk block, dan untuk pending di sini ada 10 px dan 20 px. Dan untuk font size memakai 16 px, text align di sini center, dan decoration di sini non, dan border radius 5 px, dan untuk transition background color 0.3s, dan untuk margin ring 10 px. Dan untuk button primary di sini ada background, saya memakai color biru dengan pagar 007 BFF, dan untuk colornya sendiri di sini saya memakai warna putih pagar FF, dan untuk border 2px dan solid warnanya sendiri di sini ada saya memakai biru. Dan untuk button primary hover untuk background color saya memakai biru, dan border colornya juga memakai biru. Dan untuk BTN sekunder di sini saya memakai background color keabu-abuan untuk pagar 6C757D, dan untuk color saya memakai putih. Dan untuk border di sini saya memakai 2px untuk solid pagar 6C757D untuk warnanya sendiri. Dan untuk BTN sekunder T2 hover di sini memakai background color abu-abuan dengan kode pagar 495057, dan untuk border colornya di sini juga sama, masih memakai sama seperti background color. Dan untuk button 1 di sini margin ring 5px dan tabel weight 100%, dan untuk border collapse di sini memakai collapse, dan untuk margin top 20 px. Dan untuk tabel TH di sini ada pending 12 px dan 15 px, dan untuk text align memakai left, dan untuk border button di sini 1 px, dan untuk warnanya memakai putih. Dan untuk tabel TH di sini ada black background, untuk colornya di sini memakai putih. Dan untuk tabel TD juga memakai background warna putih. Dan ini adalah tampilan untuk pada saat tampilan pertama. Di sini ada welcome container untuk memasukkan teks selamat datang di perpustakaan. Dan di sini ada P untuk memasukkan tampilan untuk user. Silakan login atau registrasi untuk mengakses layanan perpustakaan kami. Dan nanti akan diarahkan di menu login dan menu register. Apabila sudah registrasi bisa langsung untuk masuk ke login. Apabila belum registrasi maka harus registrasi terlebih dahulu sebelum masuk ke menu login. Dan untuk loginnya sendiri di sini saya memakai komponen out, dan ini untuk loginnya. Kalau sudah registrasi dia akan bisa langsung untuk button untuk diklik akan masuk ke menu perpustakaannya, dan apabila belum maka bisa langsung registrasi. Dan untuk
button di menu login tersendiri ada untuk menu kembali, untuk kembali ke tampilan awal. Dan ini adalah codingan untuk menu registrasinya sendiri. Di sini saya memakai background warna putih, dan untuk font family di sini Arial, dan untuk display memakai flag, dan untuk Justin content di sini ada center, dan untuk height-nya 100 pihak. Dan untuk register container di sini memakai background color putih, dan untuk border radius 8px, dan untuk pending 30px, dan untuk box out di sini memakai kosong 4px 8px dengan warna hitam, dan untuk make white di sini memakai 400px, dan untuk car header di sini memakai teks, untuk align memakai center, dan untuk font size 1,5 rems, dan untuk font weight di sini saya memakai bold, dan untuk margin button di sini saya memakai 20px. Ini adalah cara antar sudut dan from. Untuk from label di sini memakai font white, bold, dan untuk MB dengan 3 di sini saya memakai margin button. Untuk cara antar setiap font atau inputan ada 20px, dan untuk button width saya memakai 100%, dan untuk margin button ada 10px untuk cara antar tombol, dan untuk display saya memakai flag, dan untuk align item di sini saya memakai center, dan untuk Justin content di sini juga memakai center, dan untuk pendingnya sendiri saya memakai 20px untuk ukuran pending tombol, dan btn i saya memakai margin rings 8px. Ini untuk mengatur jarak antara ikon dan teks pada tombol. Dan button prima di sini ada untuk background color saya memakai biru, dan untuk border color juga saya memakai biru, dan untuk colornya sendiri saya memakai putih. Dan ini adalah untuk tampilan registrasi. Di sini saya memakai mode post. Untuk action, untuk rootnya sendiri adalah register post. Dan di sini ada kelas MB entry. Di sini untuk memasukkan from label nama, dan di sini adalah inputan untuk nama dan teks untuk from control. Dan untuk di kelas untuk email di sini ada label for email, untuk kelasnya from label, dan untuk memasukkan email address, dan untuk inputan email memakai tipe email dan kelas from control. Dan untuk error email di sini nama email value old email required, nanti akan memasukkan apabila inputan tidak sesuai dengan apa yang dimasukkan. Dan untuk invalid flag di sini untuk messenger. Dan untuk password sendiri saya memakai label for password, untuk kelasnya from label untuk memasukkan password, dan untuk inputan ID password, kelas tipe from control, dan error password apabila password tidak sesuai dengan apa yang dimasukkan, nanti akan mengalami invalid
mengalami error pada saat registrasi di submit. Dan untuk mengkonfirmasi password, di sini memakai kelas from label untuk mengkonfirmasi password dengan password yang pertama yang dimasukkan. Dan untuk inputan, di sini memakai ID password confirm. Dan untuk tipe password, di sini memakai kelas untuk from control dan untuk password confirmation. Dan untuk di kelas di drill gap 2, di sini ada button untuk submit. Apabila sudah diisi semua nama, email, password, dan untuk konfirmasi password, di sini langsung saja bisa disubmit untuk registrasi dari website. Dan apabila ingin kembali, di sini ada menu untuk kembali ke tampilan awal. Dan apabila sudah registrasi, di sini akan masuk ke menu dashboard. Di dashboard sendiri, saya memakai title dashboard perpustakaan. Dan untuk link helpsnya sendiri di sini memakai aset dalam kurung CSS garing app.css. Dan untuk link real stylus it di sini memakai help https://2 Dan untuk stylenya sendiri di sini saya ada body, sidebar, dan sidebar brand, dan sidebar UL, dan sidebar UL LI, dan sidebar UL LI, dan sidebar UL LII, dan sidebar, dan konten, dan char header, dan char body, dan table th, table td, dan btn group, dan btn, dan action button, dan masih banyak lagi. Dan untuk keterangannya sendiri, saya di sini untuk body saya memakai warna putih, dan untuk fontnya Arial, dan untuk margin kosong, pending juga kosong. Dan untuk sidebar di sini saya memakai position fixed, dan top kosong, dan left kosong, dan height 100%. Untuk width-nya 250 px. Dan untuk background color di sini saya memakai keabu-abuan. Untuk kodenya pin bakar 34 3A40. Dan untuk color di sini saya memakai putih dengan kode bintang akar FFF. Dan untuk pending top saya memakai 20 px. Dan untuk sidebar brand untuk teksnya saya memakai center, dan untuk margin button 20 px. Dan untuk font size 1.2 RIM. Dan untuk font weight saya memakai bold, dan colornya sendiri di sini saya memakai putih. Untuk kodenya pagar FFFFF. Dan di menu sidebar UL untuk memakai list style tipe saya memakai none, dan pending kosong, dan margin juga kosong. Dan pada menu sidebar UL LI saya memakai pending 10 px 20 px. Dan untuk border button 1 px solid. Dan untuk warnanya sendiri di sini saya memakai warna ke hitam abuan dengan RGBI 255,255,255,01. Dan untuk sidebar UL LII saya memakai color warna putih. Dan untuk text decoration di sini memakai none. Dan untuk display flag
Dan untuk align items saya memakai center. Dan untuk sidebar UL LI saya memakai margin right 10 px, dan sidebar ULLI hover saya memakai background color RGB 255,255,255,01. Dan untuk contents saya memakai margin left 250 px, untuk pending 20 px. Dan untuk char untuk background color saya memakai putih, dan border radius 8 px, dan boxau 8 px, 0 px, 10 px. Dan untuk warna saya memakai warna hitam dengan RGBA 0,0,0,0,1. Dan margin top di sini saya memakai 20 px. Dan untuk char headernya untuk background biru, color warna putih, dan pending 10 px, 20 px. Dan untuk border top left radius 8 px, dan border top ring radius saya memakai 8 px. Untuk display saya memakai flag dan custom flag. Untuk konten saya memakai space between dan links. Untuk itemsnya saya memakai center. Dan untuk char body di sini ada pending 20 px, dan untuk table di sini ada width 100%, untuk border collapsion di sini ada collapse. Untuk table TH saya untuk memakai pending 12 px dan 15 px, untuk text aligns dan left. Dan untuk border button di sini 1 px dan warna putih. Dan untuk tabel TH untuk background colornya sendiri saya memakai putih, dan untuk tabel TD juga saya memakai putih. Untuk position untuk relatif, jadi tergantung. Di sini untuk button group saya memakai display flag, dan untuk itemsnya untuk center. Dan untuk button group button di sini aja margin ring 8 px. Dan untuk action buttonsnya di sini ada display flag, untuk justin content ada space between, dan untuk aligns untuk itemnya ada center. Dan untuk margin button di sini ada 20 px. Dan untuk action button untuk btn ada margin ring 20 px. Dan untuk export button di sini ada display flag, dan untuk item memakai center. Dan margin left di sini ada 10 px. Dan untuk div class untuk brandnya sendiri di sini saya namakan perpustakaan. Dan di sini adalah link untuk menu. Untuk root di sini ada dashboard, untuk menu kembali ke dashboard. Dan ini adalah root menu ke anggota indeks, dan dengan tampilan menu anggota. Dan di sini ada root untuk menu buku .index, dan untuk tampilannya menu buku untuk memakai FASFA box buku. Dan untuk link menu ke laporan di sini menuju ke laporan .index, dan untuk kelasnya FASFA untuk fill alt. Dan untuk tampilan menunya sendiri adalah menu laporan. Dan di sini ada menu on click, event, prevent default. Dan ini adalah menu untuk logout from, untuk submit. Dan untuk tampilannya di sini memakai kelas FASFA out all. Untuk menu tampilannya logout. Dan untuk route logout method post
Di sini saya memakai metode post. Untuk style, display, none. Dan untuk menu di class contents, di sini saya memakai container empty5, dan di class action buttons di sini ada root menuju ke menu anggota, index, dengan div class inputan group untuk style white 20 rim, dan di sini ada menu ada tombol input tipe teks untuk id share untuk inputan, dengan from control folder menu cari, tombol cari, dan untuk button di sini ada button untuk tombol cari, dan di sini adalah untuk memasukkan inputan pencarian yang ada di menu dashboard. Dan di sini ada div class export untuk button. Di sini ada ekspor PDF dan Excel, dan untuk rootnya sendiri untuk ekspor PDF ada di ekspor root PDF, dan untuk button info di sini post file PDF. Untuk buttonnya adalah ekspor PDF, dan untuk root ekspor Excel di sini ada button untuk info dan tombolnya ada ekspor Excel untuk mengekspor Excel, dan untuk div class chart di sini ada chart header untuk menampilkan daftar anggota, dan untuk div class chart body dan table di sini ada menu untuk memasukkan ID anggota dan ID nama, alamat, jenis kelamin, jenis anggota, status, dan action. Dan untuk tampilan untuk anggota, anggota, mencari anggota, dan untuk mengembalikan ke anggota. Dan di sini ada tabel untuk ID, anggota nama, anggota alamat, dan anggota jenis kelamin, dan anggota jenis anggota, dan anggota untuk status. Dan untuk button group di sini saya memakai root anggota. Di sini adalah untuk tombol actionnya sendiri. Di sini saya memakai root anggota edit, dan di sini saya memasukkan variabel anggota ID. Untuk button titelnya edit, dan ketika dan di sini ada from action untuk root anggota story, anggota ID, dan method post. Dan untuk tampilan, are you sure you want to delete this anggota? Di sini apakah Anda ingin menghapus menu anggota yang sudah dimasukkan? Dan untuk from delete-nya sendiri di sini ada button tipe submit dan untuk title delete. Dan di sini juga ada data buku untuk tampilannya sendiri untuk daftar buku yang ada di dashboard. Dan untuk chart body di sini ada table, class table, dan untuk tampilannya sendiri untuk inputan ID buku, judul, pengarang, tahun terbit, ISBN, dan upload PDF, dan action. Dan di sini ada for S untuk buku,
akan dikembalikan ke buku. Dan untuk menu tampilan di sini ada buku ID, buku judul, buku pengarang, dan buku tahun terbit, dan buku ISBN. Dan untuk PDF-nya sendiri, ketika untuk kita memasukkan upload PDF, di sini kita akan bisa melihat untuk root buku show dengan button info title lihat PDF. Dan untuk button group saya memakai root buku edit, dan untuk memasukkan variabel buku untuk ID, dan di sini ada titelnya adalah edit. Dan untuk from action lagi di sini ada link untuk root buku .story. Untuk metode saya memakai post, dan ini adalah untuk mengkonfirmasi apakah Anda yakin benar untuk menghapus. Dan untuk metode delete-nya saya memakai tombol delete-nya saya memakai button tipe submit dengan kelas btn dangor. Untuk title delete, dan di sini ada script untuk aset dalam kurung js garing app.js, dan di sini ada dokumen advent liner, dan di sini ada share inputan untuk dokumen, dan ada share button inputan untuk share, dan reset button di sini memakai action button di Nprima, dan ada share button advent listen untuk share text, dan table row untuk table di body tr. Dan untuk table row di sini saya memakai if text includes untuk share text, dan untuk else-nya saya memakai row style display none. Dan untuk reset button di sini memakai klik untuk function dalam kurung dan untuk share input value untuk mengosongkan input pencarian. Dan untuk call step row untuk dokumen di sini ada table di body dan tr, dan di sini ada table row untuk for each row untuk row style display untuk menampilkan kembali semua baris tabel. Dan di sini ketika menu dashboard untuk menampilkan daftar anggota dan daftar buku, dan menu pencarian, menu reset, dan tombol pencarian, tombol reset, dan tombol upload PDF dan upload Excel. Dan untuk menu-menunya sendiri, untuk ini adalah menu dashboard, dan untuk menu kedua ada index dan untuk menu anggota di sini untuk menampilkan anggota ada index, dan untuk title di index di sini saya memakai dashboard perpustakaan. Dan untuk stylenya di sini saya memakai body dengan color background color berwarna putih, dan font family Arial. Dan untuk sidebar di sini ada position saya memakai Vcats, dan untuk top left nya saya kosongkan, dan untuk height saya memakai 100% dan width 250 px. Dan untuk background color saya memakai hitam keabu-abuan, dan untuk color saya memakai putih dan painting top 20 px. Dan untuk
bar di sini ada text aligns, saya memakai center dan margin button ada 20 px, dan untuk font size 1.2 rem, dan untuk font weight saya memakai bold dan color putih. Dan untuk sidebar UL di sini saya memakai list style tipe non, dan untuk padding dan marginnya saya memakai kosong. Dan untuk sidebar UL LE untuk padding saya memakai 10 px dan 20 px, dan border button saya memakai 1 px. Untuk warna hitam keabu-abuan dengan RGBI 255,255,255,01. Dan untuk sidebar colornya saya memakai putih, dan untuk sidebar ULLEIE saya memakai margin range 10 px, dan untuk hover di sini saya memakai background color hitam keabu-abuan dan contents. Untuk margin left saya memakai 250 px, dan untuk padding 20 px. Dan untuk MB3 di sini ada display untuk flag, saya memakai flag, dan justif untuk content space between. Dan untuk align item saya memakai center dan margin button 20 px. Dan untuk BTN nya sendiri saya memakai inline flag dan center, dan untuk keep 8 px. Dan untuk background color di sini saya memakai putih, dan border radius 8 px. Dan untuk box shadow saya memakai 10 px, 0 px, dan 0 px, dan 10 px. Untuk warna saya memakai hitam, dan untuk margin top saya memakai 20 px. Dan untuk char header di sini ada background color saya memakai warna biru, dan untuk colornya sendiri saya memakai warna putih. Dan untuk padding di sini saya memakai 10 px dan 20 px. Dan untuk border top left untuk radiusnya saya memakai 8 px, dan untuk top ring radius saya memakai 8 px. Dan untuk care body saya memakai padding 20 px, dan table width 100%, dan border collapse saya memakai collapse. Dan untuk table TH dan table TD saya memakai padding 12 px dan 15 px. Dan untuk border buttonnya saya memakai 1 px dengan warna putih. Dan untuk tabel TH untuk background saya memakai putih, TD juga putih. Dan untuk tabel TD action di sini memakai display flag dan gap 8 px. Dan untuk button edit memakai color biru dengan kursor, pointer, dan margin ring 8 px. Dan ini ada button edit hover saya memakai color berwarna biru. Dan untuk menu pagination di sini ada margin top 20 px. Dan untuk warnanya sendiri saya memakai color warna biru. Dan untuk text decoration saya memakai non, dan untuk padding 8 px dan 12 px. Dan untuk border di sini saya memakai 1 px. Untuk solid warnanya sendiri memakai warna biru, dan border radius 5 px, dan margin kosong 5 px. Untuk from-nya saya memakai display inline block, dan from delete saya memakai margin kosong. Dan untuk sidebar untuk div class brand saya memakai menu anggota. Dan untuk klaimnya sendiri dan untuk menunya sendiri masih sama. Untuk menu dashboard ada dashboard, anggota, buku, dan laporan. Dan menu logout. Dan untuk
root anggota sendiri di sini saya memakai root anggota.create untuk tambah anggota, dan untuk memasukkan data untuk daftar anggota saya memakai char header daftar anggota, dan untuk char body saya memakai table, dan untuk memasukkan ID anggota, nama, alamat, jenis kelamin, jenis anggota, status, dan action. Dan di sini ada kolom untuk anggota ID, anggota nama, anggota alamat, anggota jenis kelamin, dan anggota jenis anggota, dan untuk status. Dan untuk class action sendiri di sini ada untuk menu mengedit data anggota, dan di sini ada menu root anggota history untuk method post. Di sini adalah menu untuk menghapus data anggota, dan di sini ada return confirm. Di sini ada untuk mengkonfirmasi apabila benar ingin menghapus data. Dan untuk pagination sendiri di sini ada untuk link anggota on respect, dan untuk tampilannya sendiri di sini ada i sama dengan 1 titik koma data i anggota slash back, dan di sini ada link, dan di sini akan memunculkan total page. Apabila di sini ada 2 page akan muncul 2 page, jika 4 ya 4. Dan untuk menu edit anggota untuk title dashboard perpustakaan, dan di sini ada menu untuk ada codingan untuk stylenya sendiri. Dan untuk sidebar saya memakai kelas brand dan untuk menampilkan edit anggota, dan untuk menu di edit anggota masih sama, menu dashboard dan menu indeks anggota untuk tampilan anggota. Dan untuk menambahkan di sini ada contents untuk char, untuk char header di sini ada teks untuk menampilkan tambah anggota, dan untuk rootnya sendiri di sini ada root anggota.store untuk method saya memakai post, dan di sini ada from group, di sini ada from group untuk nama, di sini tipe teks untuk mengedit nama, dan di sini ada from group alamat, dan saya memakai tipe teks untuk mengedit alamat. Dan untuk from group label jenis kelamin di sini saya memakai slide name, jenis kelamin, dan from control. Dan untuk option di sini value laki-laki untuk tampilan laki-laki, dan option value untuk tampilan untuk menampilkan perempuan. Dan untuk mengedit jenis anggota di sini saya memakai teks jenis anggota untuk ID jenis anggota, dan from control untuk mengedit jenis anggota. Dan untuk mengedit label from status di sini ada inputan tipe teks untuk mengedit status. Dan untuk buttonnya sendiri saya memakai submit untuk kelas btn primary, dan untuk menyimpan editan yang telah diedit. Dan untuk menu kembali di sini saya menambahkan root anggota.index untuk menu kembali ke tampilan indeks anggota. Dan untuk create PHP di sini untuk titelnya sendiri saya memakai dashboard untuk perpustakaan, dan untuk style ada background saya memakai warna putih, dan untuk sidebar saya memakai background color hitam keabu-abuan, dan untuk colornya saya memakai putih.
untuk warnanya sendiri, dan untuk pending top 20 px. Dan untuk sidebar brand saya memakai warna putih dan sidebar UL. Pending margin saya memakai kosong. Dan untuk border button saya memakai 1 px dengan warna hitam ke abu-abuan dan sidebar color warna putih. Dan saya akan lanjut untuk div class sidebar. Saya memakai kelas brand untuk tambah anggota. Dan di sini ada menu. Untuk menu ditambah anggota masih sama, menunya sama indeks. Dan untuk memasukkan tambah anggota saya memakai from action. Untuk rootnya saya memakai anggota .story. Dan untuk from group di sini untuk label from untuk nama dan tipe teks untuk memasukkan nama anggota dan from group for alamat. Dan untuk inputan tipe teks di sini untuk memasukkan alamat anggota. Dan untuk label from jenis kelamin untuk tampilan jenis kelamin. Dan untuk slide name jenis kelamin saya memakai kelas from control dan option value laki-laki atau perempuan, bisa memilih apakah jenis kelamin anggota adalah laki-laki atau perempuan. Dan untuk from group saya memakai jenis anggota untuk tampilan jenis anggota. Dan untuk inputan saya memakai tipe teks. Dan untuk status ID status dan from control required untuk memasukkan status anggota. Dan untuk tombol di menu anggota saya memakai button tipe submit untuk menyimpan data anggota yang telah dimasukkan. Dan saya menambahkan untuk tombol kembali ke root anggota.index untuk kembali ke indeks anggota. Dan di sini ada PDF Black PHP untuk laporan anggota. Saya memakai style, table, dan TH dan 3D. Dan untuk menampilkan dan untuk bodinya sendiri saya menampilkan H1 untuk laporan anggota. Dan di sini ada table R untuk kolom ID anggota dan nama, alamat, jenis kelamin, jenis anggota, dan status. Dan untuk menu kedua ada menu buku. Di sini saya ada index, edit, dan grade. Dan untuk menu buku, untuk tampilan dari menu buku saya memakai index Black PHP. Dan untuk title saya memakai dashboard perpustakaan. Dan untuk style saya memakai body, sidebar brand, dan sidebar UL, dan sidebar ULLI, dan sidebar ULLEI, dan sidebar ULLEI, dan konten, dan mp3, dan buttons, dan chart, dan chart header. Dan yang terakhir di sini saya memakai paginations untuk tampilan pagination. Dan untuk body di sini saya memakai div class sidebar. Dan untuk brand untuk menampilkan menu buku. Dan untuk root di sini ada menu untuk dashboard, anggota indeks, buku indeks, laporan indeks, dan untuk menu logout. Dan untuk menu buku di sini ada root, buku grades untuk menambahkan tambah buku.
Dan untuk char header untuk tambah daftar buku, di sini ada data untuk memasukkan ID buku, judul, pengarang, tahun terbit, ISBN, upload PDF, dan action. Dan untuk di sini ada body untuk fokus as, data key menuju ke buku. Dan di sini ada buku, freeze item, kayak di sini untuk mengatur ID agar data buku yang dimasukkan ID-nya bisa berurutan. Dan untuk body, di sini ada judul dan buku, pengarang, dan tahun terbit, dan ISBN. Dan untuk di sini ada menu root buku show untuk menampilkan buku PDF yang telah diupload. Dan untuk menu action di sini ada buku.edit untuk mengedit data buku, dan untuk di sini ada from action untuk root buku.story untuk menghapus buku. Di sini ada class pagination untuk link untuk mengatur pagination untuk tampilan buku. Dan untuk edit flat PHP, sini saya juga memakai title edit buku untuk perpustakaan. Dan untuk style saya memakai body, sidebar brand, dan sidebar UL, sidebar ULLI, dan masih banyak lagi. Dan ini adalah untuk tampilan untuk style dari edit buku sendiri. Dan untuk kelas sidebar saya memakai brand untuk menampilkan edit buku, dan di sini ada menu untuk tampilan edit buku. Dan untuk kelas container untuk char header saya untuk menampilkan edit buku, dan untuk rootnya sendiri di sini saya memakai root buku update. Dan untuk method saya memakai put. Dan untuk div class from group untuk label di sini untuk menampilkan judul dan tipe teks. Untuk from control jadi judul. Dan untuk label from pengarang untuk menampilkan data pengarang. Dan di sini ada tipe teks untuk from control untuk mengedit pengarang buku. Dan untuk from group di sini ada label from untuk tahun terbit untuk menampilkan tahun terbit. Dan ini ada inputan tipe teks untuk class from control ID tahun terbit dan name tahun terbit untuk mengedit untuk mengontrol data tahun terbit buku. Dan untuk from group label from ISBN untuk menampilkan ISBN. Dan untuk tipenya saya memakai teks dan class from control. Dan untuk from group di sini ada label from PDF atau akan menampilkan upload PDF. Dan saya memakai inputan tipe file dan class from control untuk ID PDF dan MPDF. Dan di sini ada from group untuk tampilan tombol button untuk submit, update, atau simpan. Dan di sini saya menambahkan root untuk menu kembali menuju ke buku indeks. Dan untuk tampilan create, di sini saya memakai title dashboard perpustakaan dan style untuk menambahkan dan mengatur tampilan di grid flat PHP.
Dan untuk sidebar untuk div class brand saya menampilkan tambah buku, dan untuk menunya sendiri masih sama pada menu indeks buku. Dan untuk konten saya memakai div class container empty dan 5. Dan untuk char header untuk menampilkan tambah buku, dan untuk char body dan untuk root tambah buku. Di sini ada action untuk root buku.story store, untuk link tambah buku. Dan untuk div class from group saya memakai label from judul dan tipe teks. Dan untuk label pengarang saya juga memakai tipe teks. Dan untuk label from tahun terbit saya juga memakai tipe teks class from control untuk ID tahun terbit. Dan untuk class from group saya memakai ISBN untuk menampilkan ISBN, dan untuk tipenya tipe teks. Dan untuk label upload PDF saya memakai tipe file, dan from control ID PDF, name PDF. Dan di sini ada tombol untuk submit atau simpan data buku. Dan saya menambahkan juga untuk kembali ke tampilan indeks buku. Dan untuk menu laporan saya cuma memakai index.php. Dan untuk menampilkan titel laporan buku untuk perpustakaan. Dan saya juga memakai style untuk mengatur tampilan dari laporan index.php. Dan untuk sidebar untuk brandnya sendiri saya menampilkan untuk menu laporan dan menu-menu yang ada di laporan. Ada menu dashboard, anggota, buku indeks, laporan indeks. Dan untuk di sini ada menu logout. Dan untuk div class contents, untuk div class untuk export buttons di sini saya ada 2 tombol untuk mengekspor buku PDF atau buku Excel. Untuk rootnya sendiri ada di buku.export PDF dan buku.export Excel. Dan saya juga menampilkan button class untuk menampilkan barcode untuk. Dan untuk di sini ada 2 button untuk link theme untuk mengatur warna gelap atau terang. Dan untuk button class di sini ada untuk button print untuk mengeprint data laporan index.php. Dan untuk div class char header untuk menampilkan laporan buku. Dan untuk tabelnya sendiri di sini ada untuk menampilkan ID buku, judul, pengarang, tahun terbit, ISBN, dan upload PDF. Dan untuk bodinya sendiri dan untuk buku root ini akan menampilkan buku PDF yang telah diupload. Dan di sini ada tampilan untuk modal QR code. Dan untuk image SR untuk ALT untuk QR code dengan ID QR code image dan style make white 100%. Dan di sini ada untuk dokumen get element
by ID untuk themes, pattern untuk mengatur light mode background dan dark mode background. Dan untuk script untuk tampilan model QR code, di sini saya memakai inputan stream untuk nama live dan tipe live stream, dan untuk target dokumen query selection untuk QR code content, untuk target modal atau elemen lain untuk menampilkan preview kamera. Dan untuk constraints di sini saya memakai width 320 dan height 340 untuk facing mode environment. Dan untuk decoder di sini ada address untuk enrider dan functionnya pakai console R. Dan untuk tampilan modal dengan hasil pemindai QR code, untuk linknya api.irserver.com. Dan untuk tutup modal saat diklik di luar area QR code, di sini ada untuk mengatur saat tutup modal saat diklik di luar area QR code. Dan untuk PDF di sini ada PDF untuk buku.php untuk laporan buku. Di sini untuk laporan buku menampilkan ID buku, judul, pengarang, terbit, ISBN. Dan untuk root web PHP sendiri di sini ada PHP user app http controllers untuk out register controller. Untuk menyambungkan ke API.php saya memakai reware launcher dir. Dan untuk get slide garing function untuk menambah tampilan untuk menuju ke welcome. Dan untuk root untuk login di sini ada tampilan login. Dan untuk root post dan untuk root register di sini ada root get dan root post. Dan untuk root dashboard di sini ada dashboard controllers dan out controllers untuk get dan post. Dan untuk root buku di sini ada garing buku untuk menampilkan buku index dan buku edit untuk get, dan untuk buku update dan buku story, buku create, buku store, buku .store.id. Dan untuk root ke menu upload di sini ada upload forms dan buku upload ID dan buku show PDF untuk menampilkan data PDF yang sudah diupload. Dan untuk root get di sini ada buku ekspor PDF dan buku ekspor Excel. Dan untuk tampilan root get anggota di sini ada anggota index dan anggota edit, anggota story, anggota create, anggota store, anggota ekspor Excel dan anggota PDF. Dan di sini ada anggota update. Dan untuk laporan sendiri ada laporan indeks, laporan ekspor PDF, laporan ekspor Excel. Dan untuk ekspor sendiri ada ekspor PDF dan ekspor Excel. Dan mungkin saya akan menjalankan program yang saya buat. Sebelumnya saya akan mengaktifkan exam. Di sini saya memakai exam
untuk kontrol panel, untuk menyambungkan database ke web. Di sini sudah aktif examnya. Saya kembali ke VS Code. Di sini saya akan menuliskan PHP artisan server. Maaf, mungkin sinyalnya agak lelet atau lambat. Mungkin sinyalnya agak lag ya. Maaf untuk sinyalnya.
Maaf, laptopnya agak nge-lag. Sini adalah tampilan awal dari welcome Blueberry, dan di sini ada tombol untuk login dan register, dan untuk menampilkan selamat datang di perpustakaan, dan untuk menu register sendiri sini ada tampilan untuk menu register, dan saya akan mencoba memasukkan nama Ajis. Email saya mencoba memakai ABC, dan passwordnya 1 2 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7. Saya untuk register akan langsung menuju ke habis register, menuju ke menu login. Apabila saya ubah sandi menjadi 99999, apakah bisa masuk? Ternyata email salah dan sandi salah. Saya memasukkan sandi dengan benar 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan apabila sandi benar, di sini langsung akan menampilkan tampilan dashboard. Dan untuk tampilan dashboard di sini ada menu dashboard, anggota, buku, laporan, dan logout. Dan untuk tombol reset, dan di sini ada kolom untuk pencarian dan untuk tombol cari,
dan ekspor PDF dan ekspor Excel. Dan di sini ada daftar anggota, dan untuk daftar buku, jadi di dashboard menampilkan daftar anggota dan buku. Dan apabila saya mencari get ES apakah ada, ternyata dalam pencarian tak ada. Dan untuk sini ada reset untuk mereset kembali ke tampilan. Dan untuk coba buku 2 apakah ada, ternyata keluar. Dan ID buku untuk pencarian buku 2. Sekarang kita mencari dengan ID buku, kita cari dengan 4 misal ada, ternyata ada ID anggota 4. Dan apabila ada nomor 4 di sini juga akan keluar 42. Coba jika ada tampilan 42 maka akan muncul. Dan untuk mereset dan untuk ekspor PDF, maaf agak lelet. Ekspor PDF berhasil untuk anggota PDF. Dan untuk ekspor Excel masih belum muncul, masih loading. Di sini sudah muncul untuk anggota XLXSX. Jadi di sini yang nanti ekspor adalah anggota PDF dan anggota Excel. Dan untuk menu anggotanya sendiri, di sini nih untuk daftar anggota ada kolom ID anggota, nama, alamat, jenis kelamin, jenis anggota, status, dan action. Dan untuk menu tambah anggota, saya akan mencoba menambahkan Abidin, alamat Surabaya, lagi. Dan untuk jenis anggota tetap, status ini ada tombol simpan dan tombol kembali. Saya akan menyimpan. Otomatis akan tersimpan di tampilan pack 2 Abidin Surabaya laki-laki tetap aktif. Dan di sini ada menu edit untuk mengedit anggota.
Dan ini adalah menu untuk hapus. Dia akan menampilkan "Are you sure you want to delete this anggota?" Kita coba. Akan mendelete Abidin Surabaya laki-laki dan jenis anggota tetap, dan akan terhapus. Dan untuk menu buku, di sini ada ID, judul, pengarang, tahun terbit, ISBN, dan upload PDF dan action. Dan untuk menu tambah bukunya sendiri, di sini juga menampilkan judul, pengarang, tahun terbit, ISBN, upload PDF. Saya akan mencoba judul Pahlawan, pengarang, tangga, tahun terbit 2000, ISBN 142315. Dan untuk upload PDF saya memakai aktivitas 3 PDF upload. Dan ini ada menu tombol simpan dan kembali. Saya akan menyimpan untuk judul Pahlawan dan pengarang Angga. Di sini dengan ID buku 7 dan untuk judul sudah masuk. Dan untuk membuka uploadan PDF, maaf saya tadi klik close. Untuk X, saya langsung login aja, kembali ke tampilan dashboard, buku, back 2. Nah, sini tadi untuk melihat upload PDF, saya tadi close. Ini otomatis akan keluar dari tampilan web. Dan untuk kembali, nanti akan kembali. Dan untuk edit, saya akan mengedit mencoba Pahlawan 213 dan Angga Rangga dan update. Dan akan masuk
ke daftar buku untuk editan dan coba untuk hapus dan tampilan untuk dengan tombol hapus. Apakah sudah terhapus? Ternyata sudah. Dan untuk link laporan, di sini ada menu ekspor PDF, ekspor Excel, dan Aircode dan link theme. Apabila dipencet, otomatis akan menampilkan. Dan untuk menu print, saya akan mencoba save dengan save PDS. Di sini ada untuk add print dan yang lainnya. Ini untuk mengatur layout. Untuk landscape-nya, saya mencoba layout portrait. Dan di sini ada menu untuk mengatur text dan untuk mode setting. Di sini ada A4, A3, legal, letter dan tabloid dan paper size. Untuk scale, text per set, dan untuk margin saya memakai default. Dan di sini ada header option, background grab, dan untuk using system saya akan mencoba nge-save. Untuk laporan buku, DKK, kelihatan PDF save. Coba open file. Ini hasilnya dari print laporan buku. Dan untuk ekspor PDF, di sini akan mengekspor untuk laporan buku. Ada laporan buku. Dan untuk ekspor Excel juga akan mengekspor laporan buku ke Excel. Di sini ada ID, judul, pengarang, terbit, tahun terbit, dan ini adalah tanggal.
Dan untuk record di sini otomatis akan rekam untuk memindai barcode, dan nanti apabila barcode sudah dipindai, untuk edit label dan edit, akan bisa mengedit. Dan ini adalah untuk menu logout. Akan kembali ke welcome to library, tampilan selamat datang di perpustakaan. Dan sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata ucapan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan untuk sekian dari saya untuk mempresentasikan proyek UAS PAW atau pengembangan aplikasi web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.